Kalian kesulitan saat menjawab soal TOEFL di bagian reading. Kalian kebingungan, entah mau mulai dari mana, melihat isi teks yang begitu banyak dan memiliki waktu yang terbatas. Tenang teman-teman, saya akan memberikan tips dan trik menjawab soal TOEFL bagian reading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Badrul Somad. Saya di sini akan memberikan tips dan trik mengerjakan tes TOEFL Reading Comprehension. Berikut adalah tips dan trik dalam mengerjakan tes TOEFL Reading Comprehension. Yang pertama yaitu fokus pada kata kunci. Ketika membaca teks pada TOEFL Reading Comprehension, jangan membaca keseluruhan isi teks karena kamu akan kehabisan waktu. Teks yang diberikan bisa mengandung berapa ratus kata sehingga membuatmu akan lebih lama jika membaca teks secara keseluruhan. Jadi, bacalah dengan cara skimming dan fokus terhadap kata kunci. Kata kunci yang dimaksud selalu tidak pernah berupa preposition atau artikel, melainkan selalu berupa verb, noun, and adjective. Jadi mulailah untuk membaca pertanyaan terlebih dahulu, kemudian membaca skimming dan mencari jawabannya pada teks yang tersedia karena TOEFL Reading Comprehension tidak akan menanyakan sesuatu di luar teks. Yang kedua yaitu latihan membaca menggunakan timer. Timer atau penanda waktu adalah alat yang baik untuk digunakan ketika latihan karena ketika mengerjakan tes TOEFL kamu akan diberi waktu terbatas. Kalau kamu tidak terbiasa, bisa jadi kamu tidak bisa menyelesaikan tes TOEFL. Waktu pengerjaan akan habis sebelum kamu menyelesaikan bacaanmu. Jadi, kamu bisa mulai dengan mencari latihan soal TOEFL dengan kunci jawaban dan pembahasan atau penjelasan. Lalu kerjakanlah latihan soal tersebut dengan waktu yang terbatas. Setelah selesai mengerjakan, cek jawabanmu di kunci jawaban dan pahami pembahasannya. Yang ketiga yaitu perhatikan modifier pada pilihan ganda. Pilihan ganda tidak akan selalu memberikan jawaban yang sesuai dengan apa yang ada pada teks. Pada beberapa pilihan ganda, kamu mungkin akan melihat jawaban yang kamu cari, namun ternyata pada kalimat tersebut merupakan informasi yang keliru atau bahkan bertolak belakangan dengan apa yang ada pada teks. Biasanya pengecoh tersebut menggunakan modifier untuk mengubah makna dari suatu adjektif, noun, dan lain sebagainya yang menjadi kata kunci. Misalnya sebagai berikut: This event has had a tremendous. This event has had some. This event has had almost no. Pada kalimat pertama, kejadian atau event memiliki dampak yang sangat besar. Pada kalimat kedua, event memiliki beberapa dampak, sedangkan pada kalimat ketiga, event hampir tidak memiliki dampak. Hal-hal tersebutlah yang menjadi pengecoh pada jawaban yang akan kamu pilih. Jadi, meskipun kamu sudah benar dalam fokus kepada kata kunci, jangan lupakan modifier yang terdapat pada pilihan ganda. Yang keempat yaitu memiliki kosakata mengenai akademik. Teks yang terdapat pada tes TOEFL merupakan teks yang biasanya bersifat akademis, maka kosakata yang terdapat di dalamnya juga bersifat akademis. Contohnya adalah sebagai berikut: verb form yaitu acquire, noun form contohnya acquisition, acquirement, acquirer, adjective form acquisitive, acquirable, adverb form acquisitively. Yang kelima yaitu pahami bagian-bagian kata dan aplikasikan pada kosakata yang tidak diketahui. Mungkin kamu akan membaca
kosakata yang tidak kamu kenali sebelumnya, namun kamu tetap bisa menebak kemungkinan makna dari kosakata tersebut, yaitu dengan memahami bagian-bagian kata yang diaplikasikan pada kosakata yang tidak kamu ketahui. Yang dimaksud dari bagian-bagian kata adalah sufiks atau sufiks, prefiks atau prefix, dan akar kata. Misalnya, prefiks pro bermakna before atau forward. Dengan memahami hal tersebut, kamu akan bisa menebak makna kata sehingga dapat menemukan jawaban yang tepat. Berikut adalah beberapa bagian kata yang dapat kamu pelajari. Demikianlah penjelasan mengenai 5 tips dan trik dalam mengerjakan soal tes TOEFL Reading Comprehension. Salah satu kunci utama adalah mengerjakan tes ini adalah memiliki fokus yang tinggi dan bersifat tenang. Meskipun kamu harus latihan menyesuaikan dengan waktu yang terbatas, jangan terburu-buru dalam mengerjakan tes ini. Pahami baik-baik soal dan pilihan ganda. Fokus pada kata kunci dan jangan lupakan pengecualian atau modifier supaya kamu mahir berbahasa Inggris. Jangan lupa untuk terus belajar terus tentang grammar bahasa Inggris, khususnya di tenses. Mungkin ini yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.